Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi surahli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang mesin-mesin pembayaran transaksi yang dimana dikhususkan untuk kelas 12 PDP, di mana materi ini adalah materi pertama bersistem daring. Ya, gimana Pak? Sebelumnya kita kan selalu bertatap muka. Mungkin untuk sekarang pembelajaran bersistem daring dulu. Insya Allah untuk waktu ke depan kita bisa bertatap muka kembali. Oke, jangan perkenalan ya, karena kita mungkin sudah uh, terlalu sering bertemu. Jadi langsung saja kita akan melakukan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang mesin pembayaran dan yang kedua jenis-jenis mesin pembayaran. Jadi hanya dua ini saja pembahasan kita hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas di minggu atau pembelajaran yang kedua. Oke, mesin pembayaran. Di sini ada pengertian tentang sistem dan mesin. Sistem pembayaran dan mesin pembayaran. Kita harus bisa membedakan sistem pembayaran itu seperti apa dan mesin pembayaran itu seperti apa. Yang pertama, sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang berhubungan dengan kegiatan pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak yang lain, yang melibatkan berbagai komponen sistem pembayaran. Jadi di sini ada pun cara yang prosedur cara-cara yang digunakan dalam pemindahan dana ini bermacam-macam. Dari cara-cara yang paling sederhana sampai dengan sistem pemindahan nilai uang secara elektronik. Jadi dulu kalau misalkan ini berhubungan dengan teknologi ya. Kalau dulu itu masih bersifat jual beli secara langsung. Nah, untuk sekarang itu banyak masih ada sih pembayaran secara langsung, tapi ada juga beberapa yang menggunakan pembayarannya secara elektronik. Lalu yang selanjutnya mesin pembayaran, yaitu mesin yang digunakan dalam proses pembayaran yang dilakukan dalam suatu transaksi. Jadi mesin pembayaran adalah alat yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan jual beli. Nah, untuk hari ini berhubung kita akan membahas tentang mesin pembayaran. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis mesin pembayaran. Mesin pembayaran yang sering kita gunakan atau yang sering kita lihat dan kita ketahui, yang pertama adalah cash register. Di sini sebetulnya ada gambar tentang cash register itu, tapi dalam PowerPoint-nya tidak muncul. Mungkin nanti kalian bisa searching bagaimana bentuk-bentuk cash register itu, karena ada berbagai macam jenis mesin cash register dan berbagai macam tipe. Ada yang merek, pokoknya kalian lihat deh. Nah, fungsinya apa untuk cash register ini? Yang pertama, dapat mempercepat penyelesaian transaksi pembayaran secara tepat dan akurat. Seperti apa? Contoh dalam mesin cash register. Nah, karena berhubung di sini nggak ada gambarnya, jadi saya akan sedikit menggambarkan bahwa cash register itu adalah suatu mesin yang digunakan untuk pembayaran transaksi. Mungkin kalian udah pernah lihat mesin cash register di toko-toko ya. Kalau misalkan kita sudah masukin barang secara penginputan nominal atau pembelanjaan, otomatis dia akan mengeluarkan uang kembalian dan mengeprint struknya itu kecil. Nah, bentuknya itu monitor, ada monitor, layar monitor, keyboardnya itu ada berbagai macam jenis tombol, tapi berbeda dengan keyboard komputer ya. Cash register itu ada kayak kalkulator, cuman ada beberapa tambahan item, ada yang persen, tambah, kurang lebihnya seperti kalkulator. Nah, pembedaannya itu dia ada tempat penyimpanan uangnya. Lalu ada mesin print stroke, mini stroke yang sudah yang sudah bersatu gitu dalam satu tempat, dalam satu wadah. Itu udah nyambung semuanya. Itu cash register. Lalu fungsi yang kedua, dapat mengetahui jenis dan nama barang yang dijual atau dibeli. Di situ monitornya mungkin
ada tipe-tipe barang yang muncul jika nanti kita melakukan transaksi. Fungsi yang ketiga dapat berfungsi sebagai alat kontrol bagi pemilik toko. Barangkali nanti kalau misalkan ada pimpinan atau manajernya mau ngontrol barang, entah itu barang yang baru masuk maupun barang yang yang belum terjual, itu bisa terlihat di sana. Lalu yang terakhir, fungsi terakhir adalah dapat mengetahui total penjualan. Dalam satu hari itu nanti ada laporannya. Hari ini barang berapa yang masuk, nanti di akhir jam kerja nanti ada laporan. Nah, di situ nanti bisa dilihat total penjualan total penjualan yang sudah dilakukan hari itu ada berapa. Jadi untuk tingkat kecurangannya itu relatif kecil untuk menggunakan cash register ini. Jadi karena kan bisa mengetahui total penjualan hari itu berapa. Lalu selanjutnya itu ada point of sale. Nah, point of sale ini adalah mesin pembayaran yang banyak sekali digunakan di perusahaan-perusahaan retail. Kayak di Alfamart, Indomart, Alfamidi, pokoknya beralfa-alfa gitulah, berbisnis-bisnis retail pokoknya. Pokoknya selain itu ada banyak perusahaan-perusahaan retail. Nah, untuk melakukan transaksinya itu dia kebanyakan menggunakan point of sale. Di sini juga ada gambar sebetulnya untuk point of sale. Berhubung ini tidak tampil, mungkin ada beberapa kesalahan. Nah, fungsinya apa untuk point of sale ini? Yang pertama, datanya lengkap. Bukan lengkap ya, tapi lengkap. Data lengkap. Data lengkapnya itu seperti apa? Ada member, ada nama kasir, bisa penginputan barang, jumlah barang. Jadi secara elektronik banget, touchscreen. Kebanyakan untuk point of sale itu dia touchscreen. Mungkin kalian pernah lihat di Alfa-Alfa, di Indo-Indo yang seperti itu dia menggunakan touchscreen. Lalu fungsi yang kedua, laporan penjualan online dan real time. Real time itu maksudnya bisa melakukan penjualan secara online dan real time dengan waktu yang tepat. Bukan nggak mengada-ngada gitu waktunya. Lalu fungsi yang ketiga, cek persediaan. Di situ bisa dilihat cek persediaan barang. Barangkali nanti ada stok barang, penambahan barang maupun pengurangan barang, itu bisa dilihat di situ. Lalu fungsi perubahan harga secara cepat. Nah, di situ bisa diubah langsung di mesin point of sale itu. Tapi dengan akun yang berbeda. Kasir ya kasir, admin ya admin gitu. Jadi beda-beda. Lalu yang terakhir, fungsinya efisiensi waktu, lebih cepat juga. Jadi kita tidak kayak di warung-warung tradisional ya. Kembalian ini, beli apa, beli ini. Kalau di retail gitu, mereka sudah sudah menerapkan menggunakan point of sale. Jadi efisiensi waktunya lebih cepat. Oke, slide selanjutnya. Oh, udah. Berhubung kita hanya 2 pembahasan mengenai pengertian mesin pembayaran sama jenis-jenisnya, karena ada banyak sekali jenis-jenis transaksi, mesin-mesin transaksi kayak cash register. Cash register itu dia mempunyai banyak tipe, nanti bisa kalian lihat. Lalu point of sale. Point of sale itu berbasis aplikasi ya. Yang mana point of sale itu dia fiturnya ada komputer, keyboard, mini printer, mesin barcode, sama tempat penyimpanan uang atau brankas. Dan untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang alat hitung sistem pembayaran. Nah, alat hitung sistem pembayaran ini nanti kita akan bahas minggu depan. Nah, untuk insya Allah saya akan menunjukkan beberapa tutorial menggunakan mesin-mesin pembayaran dan mesin alat hitung. Nanti ditunggu saja untuk materi selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian bisa mencatat hasil pembahasan ini di buku dan dikumpulkan di akhir pekan nanti. Jadi setiap seminggu sekali kalian akan mengumpulkan resume hasil pembelajaran minggu ini. Jadi tiap minggu ada ada laporannya. Dan itu juga adalah salah satu bentuk absensi kalian, hadir atau tidaknya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.